Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu teori graf. Saya melanjutkan mengenai aplikasi dari teori graf. Salah satunya adalah yang paling terkenal adalah mencari lintasan terpendek. Nah, ini bisa diimplementasikan di berbagai hal, terutama pada apa ya, kayak penentuan rute ya, rute tercepat atau terpendek dari satu daerah ke daerah yang lain. Jadi intinya map peta itu dia ditransformasi ke dalam bentuk graf, kemudian dia diterapkan algoritma ini, algoritma lintasan terpendek. Nah, sekarang kita berangkat dari permasalahannya dulu. Misalkan dalam sebuah graf G, setiap sisi dipasangkan dengan suatu nilai bilangan WE, kita sebut sebagai weight of E, bobot dari E. Jika G dengan sisi-sisi yang diberi bobot atau berbobot, maka kita sebut G itu sebagai graf berbobot. Jadi contohnya seperti ini. Kita lihat graf ini bahwa setiap sisi ya yang kita lihat di sini semua dia akan dipasangkan dengan atau diberikan label sebuah bilangan real positif ya. 2, 1, 6, 5 ini kita sebut sebagai bobot ya, weight. Ya biasanya ini menandakan kalau sebagai contoh ini dari kota ke kota lain ini berapa jaraknya. Atau dari kalau misalkan di map Google itu dari satu persimpangan ke persimpangan lain itu jaraknya berapa. Nah ini sebenarnya bobot bisa berarti jarak, bisa juga kecepatan atau waktu tempuh juga bisa. Jadi dia waktu tempuhnya rata-rata berapa gitu. Jadi kalau misalkan di Google itu kan dia lebih pakainya bukan jarak tapi apa? Waktu tempuh. Jadi setiap ruas ini dia akan dihitung rata-rata waktu tempuh dari pengendaranya sehingga dia bisa menyimpulkan oh ternyata waktu tercepat dari titik ini ke sini itu berapa. Itu adalah contoh ilustrasi dari bagaimana pencarian lintasan terpendek itu digunakan ya. Kemudian tujuannya adalah kita mencari sebuah lintasan atau kita sebut lintasan dari yang berada dalam graf ini merupakan subgraf gitu ya. Jadi karena apa? Karena ini sisi-sisinya semua di sini termasuk titiknya ya. Maka kalau misalkan H adalah subgraf dari G, maka bobot dari H dituliskan WH. Kalau WE bobot dari sisi, kalau WH bobot dari subgraf adalah jumlah dari semua bobot sisi dalam H. Oke, contoh ini ada lintasan ini ya. Berarti bobotnya berapa? Berarti 2, 1, 3, tambah 1, tambah 2, tambah 1, tambah 1, tambah 2. Gitu. Di graf berbobot. Berikutnya, kita akan lihat adalah aplikasi dari lintasan terpendek ya. Permasalahannya adalah mencari lintasan terpendek dari U0 menuju ke V0. Kemudian dari lintasan itu tentu kita ingin melihat bobot atau panjang lintasannya berapa, gitu ya. Nah, kemudian kita akan menggunakan istilah bahwa panjang minimum lintasan dari U ke V itu dituliskan dengan DUV. Dan metodenya dengan algoritma Dijkstra. Asumsinya bahwa G adalah graf sederhana, semua bobot UV adalah positif, VUV positif. Kemudian kalau U dan V tidak adjacent, maka kita berikan bobot UV itu adalah tak berhingga. Kalau implementasi di komputer itu biasanya tak hingga ini diberikan dengan sebuah bilangan yang sangat-sangat besar gitu. Karena tidak ada apa namanya tipe data tak hingga dengan nilai tak hingga itu tidak ada. Biasanya ini kita beri bobot yang besar sekali ya, yang besar sekali. Karena kalau diimplementasi di komputer nanti kan dia dalam bentuk matriks ya, matriks kayak matriks adjacency tapi dalamnya adalah bobot. Nah, bobotnya itu nanti mesti semua punya nilai ya, nilai positif gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak ada sisinya ya, maka kita beri nilai yang tak beri, nilai yang besar ya. Basic idea adalah kita mulai dari mendefinisikan sebuah subhimpunan S0 yang berisi U0. U0 itu titik awal ya. Selanjutnya setiap iterasi kita akan bentuk S0, S1, S2 sampai SV-1 sebagai subhimpunan dari V. Sedemikian sehingga di akhir iterasi ke I, semua lintasan terpendek dari U0 ke semua titik di dalam SI itu diketahui. Jadi S0 ini isinya pertama U0, setelah itu S1 isinya nambah 1, S2 nanti nambah 1, S3 nambah 1, terus begitu sampai terakhir itu V, V0-nya dia masuk. Ya. Tapi nanti jaminan bahwa setiap anggota di dalam SI ini, S0, S1 ini semuanya
Ya, semua anggotanya itu dipastikan lintasan terpendeknya dari 0 ke tiap titik itu sudah diketahui. Jadi tidak bisa berubah lagi. Nah, kemudian dalam setiap iterasi kita akan mendefinisikan suatu label V disebut LV, yaitu batas atas atau upper bound dari panjang lintasan terpendek dari U0 ke V. Jadi kalau D tadi panjang lintasan terpendek, ya kan? Kalau LV itu dia batas atas. Batas atas itu lintasan terpendeknya nanti panjangnya mesti kurang dari itu gitu. Nah, batas atas inilah yang nanti akan kita perbaiki sedikit demi sedikit sehingga nanti pas ketika batas atasnya itu sama dengan DUV maka dia masuk ke dalam S. Nah, ini agak sulit ya untuk dipahami, nanti akan kita langsung lihat dipraktekkan aja ya. Oke, kita langsung masuk ke algoritmanya. Oke. Inisialnya ya. Jadi kita mencari lintasan terpendek dari U0 ke V0. Ambil S0 sama dengan U0. LU0 labelnya U0 awal itu 0, LV dianggap tak hingga untuk semuanya. Ya. Untuk V bukan U0. Kemudian untuk setiap anggota V di luar SI aksen, jadi kan kalau pertama kita punya S0. Berarti kita punya S0 aksen. Apa itu? Semua anggota V selain ini U0. Gitu ya. Jadi semua anggota V selain U0 maka kita akan ganti LV-nya dengan nilai LV yang lama, minimum LV yang lama atau LUI, UI ini U0 gitu ya, plus WUIV. Ya, plus WUIV. Panjang sisi dari UI ke V. Kemudian setelah ini semua kita update nilainya, maka kita akan menentukan minimum LV dalam langkah 3, ya kan? Yang paling minimum dari langkah kedua ini siapa? Ya kan? Di antara anggota SI aksen itu yang minimum LV-nya siapa? Itulah yang kita ambil sebagai UI plus 1. Kalau tadi dari U0 nanti UI jadi setelah itu jadi U1. Maka U1 adalah nilai V yang mempunyai LV minimum pada langkah 2. Bukan. Ya, nilai adalah UI plus 1 adalah atau U1 adalah V di mana dia mempunyai nilai minimum LV, ya. Yaitu titik dalam S aksen dengan LV minimum. Kemudian kita masukkan titik tadi ke dalam SI plus 1. Jadi inilah di mana SI-nya akan berkembang. SI, S0, S1, S2 itu dengan mengambil salah satu titik dengan nilai LV yang paling minimum. Jika nanti kita dapati UI plus 1 sama dengan V0, maka stop. Jika tidak, ambil I sama dengan I plus 1, maka ulangi langkah 2. Jadi Anda sebagai seorang ahli IT nantinya atau profesional IT, Anda harus terbiasa membaca algoritma seperti ini ya. Harus terbiasa membaca, memahami, kemudian pada akhirnya bisa mengimplementasikan ini ke dalam sebuah program komputer. Syukur bisa membuat algoritma sendiri. Ya, gitu. Nah, kita langsung lanjut ke contoh soal saja biar lebih jelas. Contoh dari lintasan terpendek dari U0 ke V0, gitu ya. Sini. Ini harusnya diberi dulu ya, label dulu ya. Oke, kita beri aja lah. Ini U0, ini A, oke, ini A ya. Ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Oke. Kita berangkat dari inisial kondisi awal. Ingat kondisi awalnya bagaimana? Kita lihat. Apa ini? Ambil S0 sama dengan U0. S0 sama dengan himpunan U0. Kemudian LU0 sama dengan 0. Kemudian LV sama dengan tak berhingga. Biasanya saya rangkum itu dalam bentuk seperti ini V, ya kan? Nanti ada LV, kemudian ada S, I, S0 ya. Sorry, ini S0. S0. Biasanya saya buat gini dulu. V-nya ada apa? Ada U0, ada A, B,
C, D, E, F, V0. U0 ini LV-nya adalah 0, karena LU0 adalah 0, maka yang lainnya kita beri tak hingga. Kemudian S0-nya kita buat himpunan di sini, dia masuk adalah U0. Yang lainnya belum ada. Paham? Sampai sini ya. Berarti nanti U0-nya adalah U0 sendiri. Kemudian kita masuk ke iterasi 1. Jadi U0-nya adalah ya U0 sendiri, gitu kan. Nah, U0, kemudian berikutnya kita akan perbaiki nilai LV. Nah, caranya bagaimana? Kita akan perbaiki nilai titik-titik yang adjacent dengan U0. Titik yang adjacent dengan U0 adalah U0 ke A, U0 ke C, U0 ke E. Berarti ini yang kita perbaiki. Yang lain belum bisa kita perbaiki. Berarti kita tuliskan begini. LA sama dengan minimum LA yang lama, ya kan, koma, terus LU0 ditambah U0A. Dari mana itu? Minimum LA. LA yang lama, karena bisa jadi LA yang lama itu dipakai lagi kan. LA yang lama itu tak hingga. Dan LU0-nya dari siapa? 0 ditambah dengan bobot sisi U0A. U0A 1. Berarti sama dengan 1. Minimum tak hingga sama 1 kan 1. Kemudian berikutnya LC sama dengan minimum. Kita ingat nih bentuknya LV, ya kan? LU0 plus WU0V. Sama dengan minimum LV-nya tak hingga, LU0-nya 0, WUV-nya ini C ya, LC, ini C, ini C. 0, LC kan 0 ya, tak hingga, sama LU0-nya 0 ditambah dengan U0C 5. Berarti sama dengan 5. Berikutnya L siapa? A, B, A, C, E, LE sama dengan minimum LE dan LU0 plus WU0E. Temunya berapa? Minimum LE-nya dia tak hingga, LU0-nya dia 0, ya kan? Ditambah dengan U0E yaitu 4 sama dengan 4. Kita garis dulu. Dari sini kita bisa update ya, update tabelnya adalah seperti ini, VLV S1 sekarang kita masuk. V-nya ada U0, A, B, C, D, E, F, V0. U0-nya 0, A-nya sekarang LA-nya jadi 1, LB-nya masih tak hingga, LC-nya 5, LD-nya masih tak hingga, LE-nya 4, F-nya masih tak hingga, ini masih tak hingga. Berikutnya, tadi yang sudah masuk ke S tadi U0 ya. Sekarang kita lihat, selain S0 tadi, selain U0 ini, ada A, B, C, D, E, F, V0, mana yang bobotnya paling kecil? Yaitu adalah A. Maka di sini dia akan masuk menjadi anggota S1. Kemudian kita pilih A ini sebagai U1 sama dengan A. Ya. Kita kemudian ini jadikan pedoman untuk masuk pada iterasi kedua. Oke, silahkan dipahami dulu. Nanti kita lanjutkan ke iterasi berikutnya.